Ngobrol apa, hei? Jadi ngaji nggak? Ya, sok atuh ya, gantian. Ya, baik istilah. Lanjut. Ya, Abdullah Ibnu Mas'ud berkata yang artinya semua orang itu adalah tamu dan semua harta, semua yang dimiliki adalah titipan. Yang namanya tamu pasti akan pergi, nggak mungkin nginap seumur hidup ya. Dan yang namanya titipan harus kembali kepada pemiliknya. Maka terus apa yang tersisa untuk kita? Ya. Mau dicatat, sok diulang. Ya. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita miliki adalah titipan. Semua tamu akan pergi, berlalu, pulang, terserah ya. Dan semua titipan harus kembali kepada pemiliknya. Terus berarti apa yang tersisa untuk kita? Amal, ya. Amal. Itu sebetulnya belakangnya tidak disebutkan. So ini yang paling penting, Bu, karena kalau yang kita kejar hanyalah pengen ketemu tamu sebanyak-banyaknya, udah pernah ketemu sama si ini, udah pernah ketemu sama si itu, dekat dengan si ini, dekat dengan si itu, sedekat-dekatnya tetap tamu, bakal pergi. Dan kalau udah pergi nggak bisa nyelamatin, ada di samping pun belum tentu bisa menyelamatkan, betul? Dan semua yang dititipkan, semua yang kita miliki adalah titipan, ya. Maka namanya titipan berarti bukan milik kita, tapi milik sang pemiliknya, ya. Terus ketika itu semua udah nggak ada, sampai akhirnya semua meninggalkan kita, yang tersisa maka tadi ya benar-benar hanya tinggal amal saja. Makanya yuk gunain semua yang udah Allah izinkan berada pada diri kita, waktu, semua yang Allah titipkan, yuk semuanya yang paling penting harus jadi amal. Karena contoh ya, ingat ya, ini bukan berarti berarti kudu ibadah terus kok setiap hari. Dah ibadah mah bagus, dan bukan berarti kita nggak boleh punya harta, nggak boleh punya jabatan, nggak boleh punya kekuasaan. Tapi memang semuanya itu belum tentu jadi nikmat. Tapi masih berupa ujian. Ulangi. Latihan ya. Ibu tahu-tahu dikasih perkataan dari suaminya. Ma, Bu, uang bulanan naik ya. Sekarang jadi 15 juta per minggu. Pak, baru ngayal ge udah seneng, Pak. Iya. Uang belanja naik nikmat bukan? Bukan, ujian. Baru kasih tahu. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa kita gunakan jadi tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, ya. Zakatnya tambah banyak. Latihan selanjutnya. Naik gaji, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau digunain di jalan Allah, tambah dekat sama Allah. Kalau dipakainya malah maksiat, masa jadi nikmat? Musibah, ya. Naik jabatan, nikmat bukan? Iya, ya. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Kalau malah jadi zolim kepada rakyatnya, maka musibah. Gampang kan lihatnya? Nah, kalau pengen semuanya jadi nikmat, jadi kebaikan, jadi amal, jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Jadi pola berganti nih, bukan mengejar apa yang aku suka, apa yang Allah suka, ya. Dan ketika akhirnya ngejar sesuatu, terjadi sesuatu dalam hidupnya, bukan mempermasalahkan aku gara-gara kejadian ini, jadi tambah dekat sama Allah. Sok menjawab jujur-jujuran ya. Bapak Ibu punya keinginan tidak? Punya keinginan juga tidak? Ya Allah ingin selamat ya,
terus dengan dari akhir balik sampai detik ini kita lebih banyak mengejar keinginan Allah, keinginan diri sendiri. Setelah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang sudah tercapai, Bu. Pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran punya jabatan, pengen kaya beneran kaya. Setelah tercapai pun jawab, apakah setelah tercapai langsung menjadi manusia yang bahagia sepenuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Masih ada masalah aja ya. Maka berarti harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. So, selama ini ngejar keinginan diri, enggak tuh, masih aja stres lagi. Senang beberapa hari punya handphone baru, sebulan kemudian punya masalah lagi, ya. Cuman satu jenis manusia yang tidak akan pernah menyesali jalan yang telah diambil tadi, yang mengejar apa yang Allah suka. Ya. Jadi lihat orang-orang soleh terdahulu, terutama para nabi, ya, masalahnya banyakkan masalah kita atau masalah mereka? Salah mereka, Bu. Beberapa nabi mah sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam, ya. Kita bahkan pernah mungkin berbuat zolim kepada orang-orang terdekat, pernah berbuat salah kepada Allah, dicakar kucing, enggak, Bu? Ya. Maka apa yang membuat mereka, Masya Allah, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ya. Ujian tapi lebih parah, tapi tetap jadi lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Ya udah, lapang sederhana. Karena dari awal yang dikejar hanya Allah saja. Kebayang, Bu, kalau Nabi kita pundungan, apal pundung? Ya ambekan ya, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung kamu digede lewat dia lekwai ku baturnya, nyari hati. Nggak keren ya. Bagaimana Islam bisa sebesar ini kalau nabinya pundungan? Apalagi pakai bahasa Sunda pundungnya. Ya. Untung beliau bahasa Arab pakainya. Ya, tapi halus dah bahasa Sunda teh lucu ya. Insyaallah. Dan saya pakai Mandarin, Ibu tambah pusing nanti ya. Masya Allah. Maka terus kok tambah lagi, berarti buat apa tuh kita capek-capek ikhtiar, usaha, kerja, ya kan semua yang nentuin Allah, ya. Dokter misalkan, ya, dia berkata ini pasien sakitnya separah apapun, saya tidak sentuh, tapi kalau kata Allah sembuh, pasti sembuh. Satu lagi, pasien yang selanjutnya cuma sakit hapur, Bu, apal hapur, panu, ya. Yang suka ada bulat-bulat putih gitu ya. Apakah saya panu sekujur tubuh jadi terlihat putih ya? Panu, Bu, udah gitu dokternya ada 1000, semuanya berusaha mengobati, tapi kalau kata Allah mati tidak mati. Maka si dokter ditanya oleh pasien yang lain, kalau misalkan yang nyembuhin itu Allah, atau buat apa dokter tengah malam ditelepon ke IGD masih mau datang? Kan yang nyembuhin Allah bukan dokter. Buat apa, Bu? Buat apa ikhtiar? Buat apa kita ikhtiar? Tadi agar jadi amal soleh. Sok pilih ya. Ibu nolongin orang, tapi orang pilih mana? Orangnya muji tapi Allah tidak berikan pahala, atau orangnya tidak memuji tapi Allah berikan pahala? Meskipun kita belum tahu bentuknya pahala kayak gimana, tetap aja kita pengen ngejar itu ya. Sok atuh kalau nolongin orang-orangnya malah rese, udah tenang aja. Dan surga kita bukan di mulut mereka, bukan di kelakuan mereka. Nolongin orang dia jahat, dia yang rugi. Kan dia yang zolim, masa dia yang jahat kita yang dihukum? Gak masuk akal ya. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Kau udah nolongin orang dia malah jahat, udah dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Ya. Coba dibalik, satu dunia cinta tapi Allah benci, selamat? Enggak, cilaka angger. Ya. Satu dunia membenci tapi Allah sayang, aman. Ya. Tapi kalau udah ditolong kelakuannya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, lempeng weh udah.
enak ya. Yang penting Allah suka, mangga ya Allah, mau diapain juga ya. Enak tidak kayak gitu? Enak ya. Kata dia, yang penting Allah terima, suka dan terima. Maka Masya Allah. Nah biar keterima ini kan amalan nanti ada dua ya. Ada yang sah, ada yang diterima. Kalau sekedar sah mah gampang, tinggal syarat dan rukun terpenuhi, beres insya Allah. Kayak contoh, laki-laki habis main bola masih kesangan bu, keringetan, bau asem ya, langsung wudhu, langsung sholat. Sholatnya lupa rokaat, sah insya Allah. Rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, meskipun pikiran kemana-mana gitu. Tapi kalau diterima, oh belum tentu ya. Dan kita kan butuhnya yang keterima sama Allah, betul? Terus gimana kok biar keterima? Niatnya betul, niatnya benar, caranya benar. Gimana niat yang benar? Lillahi ta'ala, karena Allah. Gimana cara yang benar? Ngikutin yang dicontohin Rasul, ittiba ya. Udah gitu dong. Nggak bisa berkata, kok saya lagi semangat-semangatnya ibadah. Jadi gimana kalau lagi semangat? Makanya tadi saya sholat subuh 6 rakaat. Nggak bisa ya. Karena memang ya dari nabinya, beliau mencontohkannya 2, udah. Ya. Maka seperti itu ya. Karena bicara bab niat nih Bu ya. Waktu ngaji tafsir Ibnu Katsir sama guru kami, pas nyampe bab tentang niat, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, bukan Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, mohon maaf ya. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan terkait bagaimana contoh niat itu ya. Kan kita tahu niat tadi kita sepakat yang lillahi ta'ala, betul? Beliau kasih contoh 3 hal. 1, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Baik bersuci dia wudhu, mandi wajib ya, dengan niat untuk mendinginkan tubuhnya, sekalian panas, dah bentar lagi ke zuhur, dan beneran sholat Bu, udahannya Bu, beneran sholat. Tapi dari awal tadi ada niatan pengen ngadem, kayaknya enak nih ketemu air panas-panas kayak gini, sekalian mau sholat dan beneran sholat. Kata beliau, itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima, karena ada niat lain ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, beliau kasih contoh yang kedua. Kalau ada orang berpuasa untuk kesehatan lambungnya, sekalian besok Senin, puasa Senin Kamis, menurut beliau juga itu belum cukup untuk amalannya diterima ya. Bahkan yang ketiga, beliau berikan contoh seperti ini. Kalau ada imam sholat, ketika ruku, kan kalau ruku bisa kelihatan ke belakang ya, ada yang baru datang masbuk ya. Lalu dia dengan sengaja memperlama rukunya agar orang masih sempat masbuk. Menurut beliau itu tidak boleh dilakukan. Ya. Walaupun nanti menurut ilmu fikih nanti ada lagi penjelasan lainnya. Tapi ini bahasa lebih dalam. Ini cara beliau menjaga niat. Kenapa? 3 hal tadi itu tiga-tiganya ranah ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanyalah. Terus kita menyempilkan ada niat selain Allah di dalam ibadah tersebut. Beliau takut nanti tidak diterima oleh Allah. Ya. Karena memang perintahnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kita itu tidaklah hanya kita benar-benar diperintahkan untuk mengikhlaskan seluruh ibadah lillahi ta'ala. Ikhlas hanya kepada Allah. Ya. Terus kita campurin ada niat lain, Masya Allah. Izin ya. Kesini niatnya apa tadi? Ngaji. Berarti tidak ada niat foto sama sekali. Bagus. Punten yang sianannya. Masya Allah ya. Ini beneran Bu, niat itu soalnya ibarat kayak alamat tuh. Mau ekspedisinya secanggih apapun, ngirim darat ada, ngirim pesawat dia ada pesawatnya, canggih alat-alatnya, tapi dari awal alamatnya salah, nyampe nggak? Enggak. Ya, dari awal niatnya akan nyesek ya. Kembali niat, ya Allah hanya kepada Engkau. Nah, izin waktu ngaji tentang bab itu, di guru kami Ustadz Budi Asari menyampaikan tentang hal itu. Ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh-Mu ya Allah.
Berani jawab Bu, kita udah sholat kehitung nggak udah berapa ribu kali dari akil balik hingga detik ini. Tapi jawab satu aja yang mana yang diterima oleh Allah. Nggak hafal ya. Kan yang ngeri ya, insya Allah. Kan kabar buruknya begini, giliran kita itu nggak mungkin lupa nyatet ya. Tapi giliran nyanyi Allah ngasih pahala di riwayat yang lain, maha baiknya Allah di kitab Riyadhus Shalihin malah disebutkan kita baru niat aja Allah udah kasih satu pahala ya. Tapi kalau kita sampai ngelakuin amalan tersebut, Allah ganjar berkali-kali lipat lebih banyak pahalanya. Kalau kita berniat untuk berbuat jahat, Allah belum tulis itu jadi dosa, belum. Kalau kita lakuin baru jadi dosa. Tapi kalau kita udah niat jahat tapi tidak jadi melakukan, Allah malah memberikan satu pahala baginya. Nah, baiknya Allah. Kok dengan ada riwayat-riwayat seperti itu, ada riwayat wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing malah diampunin Allah. Kenapa Imam Al-Qurtubi tadi berpikir seperti itu tadi? Ya itu dia, orang-orang soleh itu nggak berani kepedean menganggap dirinya sudah layak untuk dirahmati Allah. Ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengingatkan salah satu dosa paling besar yang tidak terasa bagi beliau ya adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Modal yakin dari mana tuh aman? Karena kita udah ngaji, yakin keterima pahalanya. Tadi udah sholat asar, yakin keterima, mana sambil mikirin cicilan. Ya. Misal ya bagus dah mintanya masih ke Allah juga ya. Masya Allah, ini beliau karena ya seperti itu ya. Seorang imam seperti Imam At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau ya. Kita sering baca namanya, hadis HR Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi ya. Orang solih, imam perawi hadis, tapi meninggal dalam keadaan buta matanya. Kenapa buta? Terlalu banyak menangis di usia senjanya. Kenapa terlalu banyak menangis? Takut bekalnya nggak cukup saat pulang menghadap Allah. Bekalnya yang gimana lagi atuh, dan kita pasti kalah amalannya sama beliau ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol Bu rantingnya. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ditanya oleh sahabat yang melihat, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sebut ranting itu nikmat? Ranting ini nikmat, dia tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Sedangkan aku Umar, setiap perbuatanku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umat Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar Bu yang ngomong kayak gitu, orang yang disebut nabi, kalau aku bukan nabi terakhir harus ada nabi lagi setelah aku, pasti Umar orangnya. Tapi kayak gitu ngerasa kecil di hadapan Allah segitunya ya. Insya Allah hati-hati mereka seperti itu ya. Sok sibuk beramal Bu ya. Insya Allah. Saya bawakan lagi beberapa kisah dari yang nanti saya tanya di akhirnya ya. Kalau kita tidak iri kepada beliau-beliau, ini aneh, berarti ada yang salah dengan diri kita ya. Kita contoh misalkan Imam An-Nawawi rahimahullah. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Pernah dengar ya? Harusnya tidak asing. Karya-karyanya juga harusnya tidak asing. Ada yang tahu salah satu karyanya dari sekian banyak? Hadis Arba'in Nawawi ya, hadis 42 hadis isinya. Kitab Riyadhus Shalihin ya, penjelasan hadis Sahih Muslim yang salah satu yang paling lengkap dari Imam Nawawi, syarahnya ya. Kenapa emang beliau kok menurut beberapa riwayat beliau hidupnya hanya 45 tahun. 45 tahun muda atau tua Bu? Sedang ya, tapi tidak nyampe tergolong panjang umur ya, 45 itu ya. Meninggal 45, tapi para ulama mencoba menghitung karya-karyanya Imam Nawawi lalu dibagi dengan jumlah umurnya. Maka dapatlah kesimpulan, saking banyaknya karyanya, satu harinya Imam Nawawi beliau menghasilkan 4 halaman kitab. Satu hari 4 halaman.
Dan itu pun mustahil, Bu. Karena kan lahir nggak langsung nulis. Ada belajar dulu, menuntut ilmu dulu, ya. Tapi saking produktifnya, Bu, kalau dibagi dengan umur yang 45 tahun, beliau itu sehari 4 halaman menuliskan kitab, ya. Sedangkan kita tahu ada orang yang jangan seumur hidupnya boro-boro, kadang boro-boro punya karya. Ya, kadang malah ninggalin utang ada hidup teh. Malah makanya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Qala Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan yang artinya orang nanti meninggal tuh ada dua, ada mustarih, ada mustaroh. Apa bedanya? Maksudnya sama, beristirahat. Tapi nanti siapa yang beristirahat? Kalau mustarih adalah orang yang matinya yang beristirahat. Karena dia orang yang solih. Jadi dia beristirahat dari capeknya dunia. Capek kan dunia kan? Ya, udah berbuat baik kadang tidak dihargai, setiap hari harus beramal, ada yang harus mencari nafkah, panas-panasan, meneteskan keringat, ya, banting tulang. Capek dunia itu, ya. Nah, orang yang mustarih, yang soleh, dia beristirahat dari penat dunia. Ada lagi, tapi disebut Nabi orang yang mustaroh. Mustaroh sama beristirahat, tapi siapa yang beristirahat? Seluruh hal, seluruh makhluk beristirahat dari orang tersebut. Karena orang tersebut ya tadi, ada kita tahu orang-orang yang izin, kalau bahasa kasarnya mah kayak gini, hidup jadi masalah. Ya, sampai naudzubillah, kadang ada orang yang malah bersyukur ketika seseorang itu mati. Akhirnya mati juga itu orang. Ya, saking zolimnya, saking jahatnya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya di sini ya. Tapi ya kayak gitu, jadi batu beristirahat, alam beristirahat karena selalu membuat kerusakan, ya. Jadi ini sibuk jadi manfaat. Maka lihat, Imam Nawawi hidup 45 tahunan, tapi punya pahala 800 tahunan. Karena meninggalnya udah 800-an tahun yang lalu. Ya, hidup 45 tahunan, pahala 800 tahunan. Ya. Bagaimana cara beliau menggunakan hidupnya dari matahari terbit sampai tenggelam? Beliau itu mengikuti 12 kajian ilmu biasanya per hari. Kajian Bu hari ini, Bu? Yang ini ya? Nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah terima ya. Tapi kalau beliau 12 soalnya. Entah itu beliau yang belajar atau mengajar. Malam harinya dari matahari tenggelam sampai nanti terbit lagi, beliau gunakan untuk menulis ilmu. Kok kapan tidurnya kok? Ya, pernah bahkan 2 tahun dalam hidup beliau punggungnya nggak ketemu kasur sama sekali. Kapan berarti tidurnya? Di meja lagi nulis, ketiduran, kecapean. Ya, kecapean, nggak kuat. Kadang bangunnya kapan? Sekuat badannya. Kadang 2 jam kemudian bangun, kadang 15 menit kemudian bangun, lanjut lagi nulis. Kapan tidurnya lagi? Nunggu badan nggak kuat lagi. Ninggalin meja itu hanya ketika sholat, belajar, mengajar, atau kalau air ya. Harus ke toilet ya. Sisanya udah balik lagi ke meja. Seproduktif itu ya. Apa yang terjadi? Ya udah, umur 45 tahunan sampai sekarang udah 800 tahunan meninggal masih ngalir pahalanya. Ya. Iri tidak? Iri. Tapi hidupnya kayak gitu. Ya. Masya Allah. Lanjut yang lain. Kok itu kan imam terdahulu luar biasa. Ada nggak sih yang ya masih agak baru-baru gitu ya? Maka ini ada buku legend ya, yang selalu dipakai kayaknya hampir semua orang, terutama yang zaman dulu, bisa baca Quran gara-gara buku ini. Ada 6 jilid. Buku apa? Iqra ya. Buku Iqra. Nah ini saya pengen tanya ya, salah satu adabnya kan harus tahu nama penulis kitabnya kalau kayak pengen belajar adab ya. Ada fotonya Bu di belakangnya Bu, kiainya. Siapa nama kiainya? Mumtaz, barakallah. Ulangi, siapa namanya? Kiai Haji As'ad Humam. Ya. Bu, saya pengen tanya dulu sebelumnya. Siapa yang di sini bisa baca Quran kan? Bisa ya? Banyak ya? Ya, dari Iqra kan? Atau yang sekarang masih belajar Iqra ada? Gak apa-apa, jangan malu ya. Bu, punten ya, meninggal dalam keadaan hafal 30 juz tapi sombong, oh bisa jadi beda nanti hasilnya.
Hafal 30 juz Bu, tapi tiap kali tidak dipanggil Fulan Al-Hafiz, ngambek Bu. Kenapa tadi Al-Hafiznya tidak disebut? Setiap kali tidak dijadikan imam, ngambek Bu. Ya. Sambil di belakang tim mendongkol gitu ya, nggak keucap dalam hati aja. Nuk itu jadi imam alusan ge orang gitu ya. Coba Bu, baik tidak? Baik ya. Sengaja paling belakang depan di belakang imam ya. Jadi kalau imam salah paling pertama nyamber ya. Tabaraka wa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi ceritanya, imamnya pengen mengilhami ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi saking dia teriak, alati kolakol ya. Terusin ya, padahal lagi pengen diulang gitu. Ya. Nyamber ya. Bandingkan dengan yang misalkan wafat sadar punya dosa, ya Allah pengen tobat, pengen diampunin, tapi teh nggak tahu harus mulai dari mana. Ngapalin we dari yang paling pendek Al-Ikhlas nya. Eta kita apal-apal ya. Tapi meninggal lagi ngapalin Al-Ikhlas, husnul khotimah enggak? Ya. Nah, kebayang Bu, meninggal kita Bu, udah nyampe depan pintu surga, gerbang surga, ada baliho gede Bu. Tapi nggak ada kampanye di sana mah ya. Baliho gede bertuliskan, spanduknya bertuliskan, yang boleh masuk sini hanya yang hafal 30 juz. Aduh repot ya, balik lagi nggak mungkin ya. Masya Allah ya, makanya akhirnya bisa ada yang hafal 30 juz pun ditolong kok Allah, bukan dari IQ-nya tinggi dan yang lain-lain ya. Allah yang menitipkan. Kapan jadi baik, kapan jadi nikmat tadi ya. Hafalan itu bukan yang paling cepat hafal, tapi yang karena hafalannya tambah dekat sama Allah, tambah takut sama Allah. Ya. Seperti itu, ya. Maka yang balik lagi harus sering kita kejar ya tadi, Allah suka atau tidak. Saya tadi mau jelasin. Oh iya, ya. Kita lanjut. Yang paling penting jadi amal sholih, yang paling penting Allah suka. Karena sekali lagi kita lakuin segala macamnya Allah tidak apa. Ya. Yang penting jadi pahala, jadi amal soleh. Karena kalau misalnya sudah seperti itu, bismillah tujuannya, jauh lebih enak, jauh lebih lapang hidupnya. Nah, tadi Imam Nawawi seperti itu ngejalaninnya. Kayak Haji Asatul Humam seperti itu. Ya. Kita balik lagi ke tadi penulis buku Iqra, Masya Allah. Beliau itu, kenapa kok jadi bahas beliau? Buku Iqra itu cetakan resminya ya. Cetakan resmi yang terjualnya itu cetakan resminya sudah 150 juta kopi. Berapa? 150 juta kopi. Berarti kalau masing-masing dibeli oleh satu orang, berarti beliau minimal punya pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran, pahalanya ngalir ke beliau. Tapi ya mantak yuk ibu-ibu ini, jangan sampai, kalau ke anak-anak sendiri ya, jangan sampai anak-anak kita Al-Fatihahnya tidak diajarin oleh orang tuanya. Itu soalnya kepake seumur hidup ya. Insya Allah. Maka tadi 150 juta kopi teh itu adalah cetakan resmi. Di Indonesia tahu sendiri Bu, belum yang bajakannya ya. Kira-kira meskipun itu buku bajakan, ngalir nggak pahalanya ke kiai? Ngalir ya, meskipun tanpa izin ke kiainya, karena beneran jadi manfaat. Walaupun mungkin tidak berkah bagi yang tidak izinnya ya, main memalsukan dan lain-lain. Ya, lalu ketika akhirnya kita bicara tentang tadi satu orang bisa jadi pegang satu Iqra, tapi ternyata kadang bukan satu orang pegang satu Iqra Bu, bisa satu TPQ pegangnya satu Iqra untuk 30 anak. Wow, tambah banyak lagi pahalanya. Dan nanti ternyata ada yang jadi kiai, di pesantrennya ada 1000 anak. Iya, ngalir lagi, Masya Allah pahalanya. Padahal beliau itu, kenapa di fotonya belakang megang tongkat? Karena memang beliau dari usia 18 tahun sudah tidak bisa berjalan lagi. Harus di kursi roda. Ya. Coba saya ngebayangin, kalau waktu umur 18 tahun, saya nggak bisa jalan, itu umur-umurnya lagi
berapi-api semangatnya, senang-senangnya main, lulus SMA kan 18 tahun, malah nggak bisa jalan. Biasa ada yang memilih untuk hancur, beliau memilih untuk bangkit. Bismillah, insyaallah. Tapi gimana? Ada dibilang apakah beliau ahli tafsir? Tidak bisa dibilang ahli tafsir juga. Ahli hadis juga mungkin bukan. Yang diketahui apa tuh? Ya huruf hijaiyah. Tahu yang diajarkan. Tapi selagi niatnya lillah, Allah yang melanggengkan kitab tersebut ya. Meskipun sekarang juga banyak ya kitab tilawati, metode Umi, Nuri, Cahayaku ya. Tapi Iqra udah dari dulu ya. Bahkan kemarin dapat ajakan untuk ikut nyebarin tentang Islam di negeri Islam selain Indonesia. Saya lihat di proposalnya buku-buku yang akan disebarkan di sana nanti Iqra salah satunya. Pakainya Iqra. Wow, kiai dari Indonesia itu Masya Allah. Ngalir pahalanya Masya Allah. Ya, berkah Masya Allah. Maka yuk kita ini kan kadang suka gini Bu. Setiap hari fokus ngumpulin pahala di ember pahala kita Bu. Ya, lalu setelah diisi kadang kita lupa ngecek ini embernya bocor atau enggak ya. Tahu-tahu pulang ke hadapan Allah dengan aku ingat waktu hidup aku tahajud, aku sedekah, aku ibadah. Begitu embernya disetorin di hadapan Allah, bisa jadi nggak ada isinya, bangkrut. Dan selama ini bocor, disebutnya muflis, bangkrut ya, rugi serugi-ruginya. Apa yang membuat itu biasanya jadi bocor? Salah satunya adalah tadi ya, kita gagal menjaga hati, niatnya salah ya, dan penyakit-penyakit hati. Izin ya, kita coba bandingkan penyakit fisik sama penyakit hati. Orang sakit fisik Bu, waktu di dunia ngalamin sakit fisik, entah kanker, entah apapun, ambeien dan lain-lain, sambil ngalamin di dunia, sambil dosanya berguguran, dan ketika baik sembuh atau tidak sembuh ujungnya sama Bu, mati ya. Orang sakit mati ujungnya, orang tidak sakit tetap harus mati ujungnya. Tapi setelah mati penyakitnya nggak akan ikut. Nggak ada, kita tidak pernah membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa nanti kalau orang yang meninggalnya misalkan ada tumor di lehernya membengkak besar, nanti dibangkitkan kembali dalam keadaan penyakit yang ikut. Nggak ada. Bahkan izin meninggalnya kecelakaan lalu lintas yang sampai mohon maaf tubuhnya terlindas, nanti dibangkitkan kembali utuh Bu, nggak berantakan pejitnya ya. Tahu pejit ya, khusus ya, Insya Allah. Tapi itu kalau penyakit fisik ya. Penyakit hati, nah di dunia kadang bisa jadi tidak terasa, bahkan ngerasa diriku besar, kemana-mana tangannya dicium, dikagumi orang, dianggap kiai, dianggap soleh soleha ya. Tapi jadi kotor hati, ngerasa diri lebih suci daripada makhluk Allah yang lain ya. Meninggal ikut nggak efek sampingnya? Ikut, dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu sombong ya? Makanya sok saya tanya ya, lebih bahaya mana, penyakit kanker atau penyakit sombong? Orang kanker kan bisa bikin mati kok, benar, tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia pulang ke hadapan Allah nggak bawa dosa. Karena yang lain sehat tapi tidak dipakai taat, dia kanker tapi sabar lillahi ta'ala ya. Yang sombong kemana-mana dianggap spesial, diperlakukan spesial gitu ya, tapi timbul kesombongan dalam dirinya, dimintai pertanggungjawaban, mati masih ngikut penyakitnya ya. Repot tidak? Tapi kadang kita lebih fokus mikirin pengen sembuh penyakit fisik daripada penyakit hati. Penyakit fisik langsung ke dokter, dan di dokternya pun jujur Bu. Ditanya sama dokter apa yang dirasa, pasti jujur jawabnya. Nggak ada ditanya apa yang dirasa, nggak mau rahasia, si dokter mah kepo. Atau gimana, dokternya bukan dukun, pasti jujur, iya dok saya kebanyakan makan ini, sakitnya yang dirasa ini, jujur pasti ya. Tapi kalau penyakit hati, sulit jujurnya Bu. Dinasihatin dengan lembut ya, sahabatku kamu nggak boleh begitu, itu teh namanya takabur. Siapa yang sombong? Galakan dianya Bu ya. Repot ya, hati-hati Insya Allah. Sik udah, yang penting Allah suka, Allah cinta ya. Karena
Ya, apalah artinya kalau semua bandingkan ya, bandingkan. Seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, Bu. Tapi tidak ada satupun perbuatan kita yang jadi pahala atau amal soleh. Berarti meninggal dapat apa? Nggak bawa bekal, capek doang di dunia bak-bak sana sini. Ya, nggak bawa bekal. Atau bandingkan dengan orang yang kedua. Ya, dalam hidupnya kadang tidak dikabul doanya. Bahkan ada orang-orang yang seumur hidupnya lebih sering nggak dikabul doanya, Bu. Ya. Tapi setiap perbuatannya, ucapannya, tindakannya semua jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal dia bisa jadi paling depan ke surganya, bekalnya paling banyak. Ya. Mataka udah weh, Allah suka. Ya. Sebersih hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Bukan. Surat 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ya. Iya, beruntung orang yang menyucikan hatinya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ya. Udahlah, sing lega. Bahkan ini bisa jadi skincare terbaik. Ya. Hati ya, bandingkan ya, daripada orang misalkan iya memang dia tinggi, putih, cantik, langsing, bagaikan bihun ya, gitu ya. Bihun ya tinggi ya, putih, langsing. Ya. Tapi ucapannya nyakitin wae. Ya. Orang baru datang tinggalikan dah. Pasti hayang minjem duit dah. Dia tuh pengen bagi. Kadang manusia ya kadang tunjuk orang bibirnya. Dia tuh pengen bagi. Kadang manusia ya kadang tunjuk orang bibirnya. Dia ditampok balik lagi. Bisa gitu ya, ibu teh ya. Masya Allah. Sampai viral di TikTok itu. Enggak ngomong, sampai kadang bingung ya, ada beberapa orang pernah cerita, dia punya grup kerjaan, Mbak. Satu kantor isinya 10 orang. Tapi mereka bikin grup lagi, isinya persis kayak grup kerjaan, kecuali satu kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Insya Allah, ya, hati lah ya. Gak enak ya, mau tinggi, cantik, putih, langsing, ucapannya nyakitin, gak enak. Ngucap apapun negatif ya terus ya. Mendung, ngaco Allah nih, pasti macet jalanan. Bandung kalau hujan, lampu merahnya 1 abad. Lebay, ada lampu merah 1 abad? Enggak. Pengen ngeluh ya udah. Parah Bandung sekarang macetnya ya. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal keluar negeri belum pernah. Yang penting ngomel dulu aja. Belum pernah keluar negeri ya. Pak, ada sarapan apa pagi-pagi di rumah nih? Itu Bu, ada nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, kuningnya kayak pucat. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Kan nasi kuning Bu, yang bukan kerudung kuning ya. Insya Allah, negatif ya Insya Allah. Bangun tidur negatif, badan teh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan Bu, bisa bangun? Itu bisa ya. Di kantor ya sama ngeluh, kerja teh pala pecah, coba kepala pecah di kantor, repot itu OB ngepelin darahnya di mana-mana, pepes di wae hulu tehnya. Maaf ya kalau di Bogor mungkin Sundanya agak beda. Hulu teh kasar ya, kasar. Kepala apa berarti? Kasar kan? Kalau sirah, sirah juga masih kasar ya? Oh, di Bogor mah biasa saja ya. Ajarin saya bahasa Sunda ya. Mastaka ya. Panangan apa? Tangan. Beda banget ya. Insya Allah. Insya Allah. Gitulah ya. Negatif ya. Didengarnya enak atau enak? Didengarnya enak atau enak orang yang ngomongnya gitu terus? Negatif ya terus ya. Sering mendengar ucapan kayak gitu? Terdengar dengan jelas? Hati-hati karena bisa jadi itu ucapan kita sendiri ya. Ngeluh ya. Dan padahal bisa jadi tidak dikabulnya doa itu pertolonganmu dari Allah.
Karena kita bilang jangan kayak bocah deh kamu, ya. Bisa jadi kita yang kayak bocah di hadapan Allah. Dah bocah makan, bocah pengennya doyannya makan apa, Bu? Permen, ya. Permen, coklat, es krim. Kalau dia makan permen, coklat, es krim terus sampai giginya sakit. Udah sakit gigi masih minta permen ke ibu, dikasih nggak, Bu? Enggak. Ngambek terus dia. Ah, mama pelit, beli gelang emas baru bisa. Ya. Masa permen aku nggak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD. Ya. Udah gitu, tetangganya ngeliat, ibu kok nggak beliin anak ibu permen, ibu benci ya sama anak ibu. Jawab, ibu tidak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Oh, iya. Jadi kalau kita ada doa nggak dikabul sama Allah, sederhana. Allah lagi nolong kita. Karena kata siapa yang kita minta itu paling baik buat kita. Ya, udah mah kitanya tidak tahu, kita tuh bahkan nggak kenal sama diri kita, Bu. Ya, saya sampai sekarang hidup, Bu, nggak pernah tahu jumlah gigi di mulut saya ada berapa, Bu. Ibu ada yang tahu jumlah giginya berapa? Angkat tangan. Biasa ada yang angkat tangan tapi ngomong, saya tahu kok tinggal 2. Ini ya. Tinggal 2. Apalagi 10 tahun ke depan nasib kita kayak gimana, kita wafatnya seperti apa, nggak pernah tahu. Kita nggak kenal sama diri sendiri. Lalu kita yang tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, oh sempurna itu penderitaan. Ya, jadi udahlah, terima saja. Ya, dan kalau tidak terima teh sumber penderitaan. Ya, contoh, tidak terima, tidak langsing, setiap kali foto tahan nafas. Ya, gitu tidak, Bu? Ya, giliran di foto, udah gitu minta lagi ke yang fotonya, tolong fotonya jangan gendut ya, atau gimana, ada bingung. Insya Allah. Ya, Bu, saya boleh tanya tidak? Saya pengen survei di sini juga, ya. Ibu, kenapa kali foto, kalau foto suka diulang-ulang? Emang mukanya berubah? Oh, gayanya berubah. Atau gini ya, ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya sempurna, tapi ibu perem sorangan, Bu. Ulang fotonya. Gitu, Pak. Ulang. Iya. Udah gitu, foto selanjutnya, yang 9 berem, Bu, tapi ibu sempurna senyumnya, itu yang diposting ya. Egoisnya si ibu. Si untung kalau kameranya punya sendiri ya, kadang tuh udah nebengin di baturnya kamera orang ya, numpang upload ya. Saya nggak modal tampang. Alhamdulillah. Udahlah, tengah aja ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, nggak bisa mundur ya. Ya? Emang saya tidak terima, langsung kerut lagi? Enggak kan, balik lagi juga ya. Tidak perlu menjelaskan, si Kokoma nggak tahu. Dulu ibu waktu SMA lucu tahu, pakai seragam SMA, iya, percaya ya. Tapi kalau ibu pengen tambah lebih lucu, ibu pakai seragam lagi SMA sekarang ini. Luar biasa ya. Luar biasa ibu-ibu kita ya. Ras terkuat di muka bumi. Iya. Hanya mereka lah yang sennya belok kiri tapi belok ke kanan, tidak ada yang berani marahin. Nah ya. Dan tapi dari mereka lah ya dihasilkan generasi-generasi hebat, anak yang solih. Sesoleh apapun, sehebat apapun seseorang, lahirnya pasti dari ibunya, nggak mungkin dari bapaknya. Ya, dari ibunya. Allah menitipkan rahim itu pada kalian. Ya. Yang laki-laki mungkin terlihat lebih kuat, tapi guru kami mengimani bahwa katanya kalau justru rahim itu dititipkan kepada laki-laki dan menahan sakitnya melahirkan, laki-laki nggak akan kuat. Wanita mungkin lebih perasa, lebih sering mengungkapkan, lebih ekspresif, tapi dalam kemampuan menahan rasa sakit, wanita juaranya ya. Kata orang medis pernah bercerita,
bahwa rasa paling sakit yang bisa ditanggung oleh laki-laki itu adalah patah tulang katanya. Misalkan tangannya lagi begini terus ditincak dari atas, ngepletek gitu ya. Itu rasa paling sakit. Tapi kalau wanita, rasa paling sakit yang bisa dirasakan adalah melahirkan. Berapa sakit sih kok melahirkan, berapa kali lipat lebih sakit daripada patah tulang? Kata orang medis yang pernah saya temui, jawabannya katanya 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang kayak tadi. Tapi ibu mah sehatnya, Masya Allah, sanggup. Dedeian tuh. Ibu udah berapa putra putrinya? 3 tuh ya. Padahal pas pertama sakit tuh ya. Bahkan mungkin ada yang pernah nyebut, gak mau lagi aku. Tapi dirinya, Insya Allah ya, luar biasa ya. Allah muliakan bunda-bunda semuanya ya. Cekap segitu dulu, silakan dikembalikan kepada Ustaz Kang Otep. Masya Allah, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan silakan ya. Atau barangkali saya ada salah menyampaikan, silakan. Atau nggak tahu ibu pengen tanya jawab atau foto-foto aslinya. Ya. Alhamdulillah. Betul nuhun Ustaz. Iya, ini tempat ketiga. Habis ini masih ada satu lagi. Ada satu lagi habis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Apa? Apa ibu? Mengobati sakit hati. Oh iya. Yang paling mudah. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah. Cara mengobati, namanya mencegah lebih baik dari mengobati ya. Makanya emang dari awal kalau pengen tidak sakit hati, ya jangan berharap. Ya. Kita kan karena punya harapan ya. Aku udah ngelakuin ini, ngelakuin itu biar ditraktir sama dia. Nggak ditraktir, sakit hati. Ya. Kalau pengen berharap silakan, tapi berharap kepada satu-satunya zat yang tidak akan mengecewakan kita, yaitu makanya para tadi orang-orang soleh terdahulu gak pernah sakit hati kan, gak pernah pundung, meskipun pahala lebih banyak, ujian lebih berat, tapi gak pernah sakit hati. Kenapa? Yang diharap Allah puguh gitu balasannya, gak mungkin gak dibales, pasti dibales dan pasti balasannya lebih memuaskan daripada sakit yang udah dilalui ya. Tapi ya gitu ya, kadang kita lebih tergoda dengan balasan dari makhluk, padahal makhluknya nggak bisa apa-apa dah aslinya. Makanya kenapa yang ngaji ya biar ingat Allah. Ini ingat Allah kayak gini, hati ditambah tenang atau gelisah bu? Tenang, bukan karena siapa yang ngomong, tapi karena kita lagi ingat Allah. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kita dari tadi ngomongin Allah, maka pasti ingat Allah, hati jadi. Yang harus kita tanya, udah berapa banyak diri ini ingat Allah hari ini ya. Sok kembaliin ke Allah aja. Bismillah insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. WA we bu, WA
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nggak ada temanya kok. Yuk. Apa syaratnya? Iya. Nah, baik. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Baik, bismillah, insya Allah. Baik, yang pertama dulu ya, terkait tentang nazar. Nanti ada kaitannya sama sumpah. Allahu alam ya. Nanti saya tanyakan kembali ke guru kami biar nggak salah. Tapi ini yang saya tahu dulu. Ya izin. Yang kalau berniat untuk nazar, ya kita berikrar kepada Allah bahwa kalau terjadi sesuatu atau tercapai sesuatu kita ingin melakukan suatu amalan, meskipun hanya dalam hati, maka memang amannya tetap diamalkan. Walaupun ada pendapat lain, kalau dia bisakan untuk bersumpah, itu harus ada saksinya katanya. Tapi Allah alimum bidati sudur, mengetahui segala isi hati. Maka memang ya baiknya kalau sudah sampai kayak gitu, udah amalin aja. Ya, ngejaga takutnya di hadapan Allah itu dianggap sesuatu yang harus ditepati. Ya. Tapi memang nazar itu dibolehkan dalam Islam. Tapi ulama berkata itu amalannya orang pelit katanya. Kenapa harus terkabul sesuatu dulu baru pengen beramal kayak gitu? Di luar sana ada tuh orang yang nggak harus terkabul apa-apa dulu tapi tetap ngamalin kebaikan itu. Betul? Ya. Makanya kalau udah sampai dinazarkan ya, atau misalkan sampai jadi sumpah misalkan ya, memang agak bedanya nazar itu berjanji akan untuk melakukan sesuatu, terutama tentu yang jadi amal soleh tentunya ya. Tidak boleh nazar kalau sampai begini aku berjanji tidak akan pernah sholat berjamaah di masjid, ya itu nggak boleh ya. Nah kalau misalnya nazar jatuhnya memang keamalan. Kalau sumpah ya sumpah bisa lebih luas. Misalkan aku bersumpah akan bangun pagi setiap hari lah misalkan gitu. Aku bersumpah akan pakai sendal kaki kanan dulu setiap seumur hidup misalkan gitu ya. Untuk yang seperti itu dia bisa jadi sumpah dan katanya harus ada saksinya ya. Tapi ya kalau misalkan ternyata kita pernah melanggar amannya, bayar kafarat sumpahnya. Kata guru saya yang pernah dikasih tahu, kasih makan 10 orang sesuai dengan yang kita biasa makan setiap hari. Kalau mau porsi makan kita seharinya itu 35.000, ya udah jangan yang 10 ribuan yang kita kasih ke orang, tapi yang sama ya. Maka ya itu ngejaga ya. Allahu a'lam bishawab. Makanya yolah sibuk beramal tanpa harus memohon apapun kepada Allah. Bismillah. Karena memang yang harus kita lakukan terkait tercapainya sesuatu bukan masalah itu nanti harus tercapai atau enggak, tapi lebih ke arah ya Allah sudah layakkah diri ini dikabulkan doanya oleh, tingkatin takwa aja terus menerus. Kalaupun sampai jadi sumpah atau nazar, terlepas ada saksinya atau tidak, dan hanya terbesit di hati atau tidak, memang amannya udah lakuin aja supaya di hadapan Allah nanti bismillah dalam keadaan mudah-mudahan sudah mengamalkan semua yang saya dijanjikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.